Selamat datang kembali di pertemuan kita yang ke-10, pertemuan terakhir yang berbicara tentang kepemimpinan dan keterampilan kerja. Kali ini pembahasan kita tentang bagaimana cara mengasah kemampuan komunikasi. Ya, ini sangat penting sekali dalam struktur organisasi di atas kapal untuk meminimalis daripada kesalahan-kesalahan kita dalam tujuan pemetaan-pemetaan pekerjaan yang akan kita buatkan dalam suatu eh, kelompok-kelompok kerja dengan pencapaian yang sangat baik ataupun sempurna sekali. Komunikasi merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting yang harus Anda kuasai dalam rangka meraih keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan sebagai manajer ataupun supervisor. Anda membutuhkan keterampilan komunikasi untuk membina hubungan baik dengan atasan, rekan kerja, mitra bisnis perusahaan, dan bawahan. Anda juga harus piawai berkomunikasi untuk meraih keberhasilan, untuk meraih suatu keberhasilan dalam transfer informasi-informasi penting kepada bawahan, mendistribusikan tugas-tugas serta pendelegasian wewenang. Keterampilan komunikasi juga harus Anda kuasai dengan baik sebab Anda membutuhkannya agar dapat mengarahkan bawahan untuk mengubah sikap ataupun perilaku mereka, membangun motivasi, menyelesaikan suatu konflik, ya, memenangkan negosiasi dengan berbagai pihak, ya, membangun kredibilitas dan karisma, sehingga menyampaikan presentasi dan sebagainya. Ini sangat penting sekali ya dalam melakukan komunikasi itu kita harus kuasai ya tentang apa yang harus kita lakukan ya baik itu dalam motivasi konflik yang kita hadapi ya dan bisa menegosiasi ya. Tanpa memiliki keterampilan komunikasi nyaris tidak ada. Keberhasilan yang dapat Anda harapkan bisa dan apedik dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin ya sebab keberhasilan komunikasi berbanding lurus dengan keberhasilan mencapai tujuan. Jadi sebaliknya kegagalan komunikasi dapat berarti kegagalan dalam mencapai suatu tujuan ya. Kegagalan komunikasi dapat menjadi bencana bagi Anda ya dan orang-orang yang Anda libatkan dalam proses berkomunikasi. Sedemikian penting keterampilan komunikasi ini dalam upaya meraih kesuksesan mencapai beragam tujuan yang bermuara pada kesuksesan melaksanakan tugas sebagai manajer ataupun supervisor. Oleh karena itu, mengasah keterampilan komunikasi sangat penting ya untuk kita lakukan ya. Langkah-langkah berikut dapat Anda tempuh dalam rangka mengasah keterampilan komunikasi Anda. Yang pertama adalah memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, increasing about the experience and also the knowledge ya. Makin luas wawasan Anda dan makin banyak pengetahuan yang Anda kuasain, akan makin berkualitas komunikasi yang Anda praktikkan. Sebab dengan landasan wawasan yang pengetahuan, ya Anda akan mampu mengatakan banyak hal dengan penuh keyakinan. Dengan wawasan dan pengetahuan yang luas, Anda akan mampu ya keluar ya dan dari lingkungan yang miskin ya, tema dan kosakata serta keraguan-keraguan lainnya. Belajar dari para pembicara hebat. Ada begitu banyak orang dengan kemampuan public speaking yang begitu memikat. Jadikanlah mereka ya dapat tampil menjadi pembicara yang sedemikian dahsyat. Temukan titik-titik kekuatan mereka dan cobalah untuk mempraktikkan gaya komunikasi mereka yang terbukti hebat tersebut. Cobalah untuk berlatih di depan cermin ya dan merekam suara Anda. Lalu temukanlah bagian-bagian yang perlu Anda koreksi.
dan perbaiki dari gaya berbicara serta bahasa tubuh Anda, hingga kemampuan Anda akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Mengoptimalkan kekuatan bahasa. Ini bagaimana cara Anda berbahasa menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi yang Anda bangun. Oleh karena itu, optimalkan kekuatan bahasa ini untuk mencapai keberhasilan komunikasi. Gunakan bahasa yang sederhana, sehingga lebih mudah dipahami. Hindari menggunakan bahasa ataupun diksi yang sulit dimengerti hanya untuk mengesankan betapa cerdas atau canggihnya Anda. Tetapi orang yang Anda ajak bicara tidak memahaminya. Toh, penggunaan bahasa yang sering ini hanya untuk menjadikan komunikasi berjalan tidak efektif ya, hingga tujuan yang ingin Anda capai dan proses komunikasi akan sulit Anda raih. Gunakanlah bahasa lawan bicara Anda, maka komunikasi yang Anda jalin akan berhasil. Lakukan kontak mata. Kontak mata yang Anda lakukan selama menjalin komunikasi akan menimbulkan kesan bahwa Anda serius, fokus, dan menghargai lawan bicara. Jadi, lakukan kontak mata ketika Anda berkomunikasi. Namun, jangan melakukan secara berlebihan, sebab kontak mata berlebihan dipaksakan itu ya, dan tidak wajar juga akan sangat mengganggu ya. Jika Anda melakukan hal ini kepada lawan bicara Anda, besar kemungkinan mereka akan terintimidasi ataupun tertekan. Ciptakan humor. Jika dilontarkan pada waktu, tempat, situasi, dan kepada orang yang tepat, humor atau lelucon akan sangat membantu keberhasilan komunikasi Anda. Sedikit humor dapat menjadi pereda ketegangan. Bicara serius secara terus-menerus akan membuat orang yang lawan bosan. Dengan humor, ya Anda dapat menarik perhatian lawan bicara dengan membangun kedekatan dengan mereka. Identifikasi lawan bicara. Komunikasi yang Anda jalin akan menjadi efektif jika Anda mampu menempatkan diri pada posisi lawan bicara. Anda tentu harus memahami dengan baik lawan bicara Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan lawan bicara Anda, baik terkait aspek, karakteristik, tingkat pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Menempatkan diri di posisi lawan bicara akan menciptakan kedekatan psikologis dengan mereka dan pembicaraan menjadi lebih nyambung. Hiasi dengan senyum. Lakukan persiapan. Mempersiapkan diri sebaik adalah terbaik untuk meraih keberhasilan berkomunikasi, terutama untuk komunikasi kelompok. Dengan persiapan yang baik, Anda akan menguasai materi yang harus Anda sampaikan di depan banyak orang. Penguasaan materi ini akan menciptakan kepercayaan diri yang kuat. Sementara itu, kepercayaan diri yang kuat akan menghindari Anda dari kegugupan yang menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi. Menjadi pendengar yang baik. Keterampilan mendengar sama pentingnya dengan keterampilan berbicara. Oleh karena itu, dalam mengasah keterampilan komunikasi, Anda pun harus mengasah pula keterampilan mendengarkan. Anda akan mampu menjadi pendengar yang baik. Anda akan membuat lawan bicara Anda merasa nyaman. Lawan bicara akan merasa diperhatikan dan dihargai. Selain itu, dengan menjadi pendengar yang baik, Anda juga memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu pembicaraan. Sebab dengan menjadi pendengar yang baik, ya, Anda dapat memahami pesan yang disampaikan lawan bicara Anda, baik pesan verbal maupun nonverbal, dengan baik pula. Melatih keterampilan ataupun konseptual neural skill. Keterampilan konseptual adalah kemampuan seseorang secara konsep, seperti kemampuan analisis berpikir logis, merumuskan konsep, ide ataupun rencana, kemampuan berpikir secara induktif, secara deduktif,
mengapa keterampilan konseptif itu penting untuk Anda kuasai dalam posisi Anda sebagai manajer ataupun supervisor. Keterampilan konseptual akan membuat Anda mampu berpikir jauh ke depan. Dengan keterampilan konseptual yang baik, Anda akan mampu memahami perusahaan secara utuh, seperti cara kerja, persoalan-persoalan yang ada, dan isu-isu yang berkembang. Pemahaman yang menyeluruh atas perusahaan tempat Anda bekerja tentu sangat penting. Pemahaman ini akan membawa Anda pada praktik pengorganisasian yang efektif dan efisien. Anda akan mampu melihat dengan terang setiap elemen dalam hubungan secara keseluruhan. Demikian untuk penjelasan di pertemuan yang terakhir, yang ke-10. Ya, semoga diharapkan ya kita bisa increasing knowledge kita dalam materi kuliah pemimpinan dan keterampilan kerja, memposisikan diri kita untuk menjadi suatu leader yang baik ya dalam pencapaian hidup. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.